Baik, terima kasih. Selamat datang di perkuliahan pertemuan ketiga di mata kuliah Matematika Distrik. Untuk pertemuan ketiga ini, kita masih membahas mengenai konsep logika lanjutan dari minggu kedua yang lalu. Jadi kalau yang minggu lalu kita membahas mengenai konsep logika ke-1, sekarang kita bahas mengenai konsep logika yang kedua. Untuk minggu lalu yang kita bahas masih mengenai tentang konsep logika, macam-macam operasi logika, yaitu ada negasi, konjungsi, disjungsi, kemudian ada implikasi dan juga ada biimplikasi. Kemudian untuk yang konsep logika kedua ini, lanjutan dari yang minggu lalu, yaitu kita akan membahas mengenai argumen dan juga mengenai inferensi. Dan sekarang langsung kita masuk ke dalam materi argumen. Nah, argumen ini adalah suatu deret proposisi. Proposisi kalau kita bahas minggu lalu yaitu mengenai sebuah pernyataan dan dia dituliskan dengan lambang P. Kalau misalnya kita di dalam argumen ini kita punya banyak proposisi atau kita punya banyak pernyataan, bisa dilambangkan seperti ini, ada P1, P2, P3, dan selanjutnya. Nah, PN ini adalah yang dimaksud dengan PN adalah P yang selanjutnya. Misalnya ada P-nya atau ada proposisinya sampai 10, berarti nanti ada P10. Kemudian di sini P1, P2 itu disebut sebagai hipotesis. Kemudian dari hipotesis itu didapatkan sebuah konklusi atau didapatkan sebuah kesimpulan. Dan kesimpulannya disimbolkan atau dinotasikan dengan huruf I. Jadi ini huruf Q-nya ini adalah konklusinya, sementara yang di atas P-nya ini adalah hipotesisnya. Kemudian sebuah argumen itu dikatakan valid jika konklusinya benar. Dan konklusinya benar itu bila hipotesisnya benar. Sementara argumen akan dikatakan invalid jika konklusinya benar tetapi hipotesisnya salah, atau mungkin sebaliknya. Jika konklusinya salah tetapi hipotesisnya benar. Jadi dia valid jika keduanya bernilai benar, antara hipotesis dan antara konklusinya sama-sama benar. Untuk menyatakan apakah argumen tersebut valid atau tidak, maka bisa dinyatakan dengan implikasi, dengan tabel implikasi, dengan nilainya adalah benar semua. Jika benar semua, maka tabel itu disebut sebagai tautologi. Di sini ada contohnya. Contohnya di sini ada hipotesisnya, ada dua atau disebut juga sebagai premis, yaitu yang pertama, jika saya tidur larut malam, maka saya mengantuk. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini ada hipotesisnya atau premisnya adalah saya tidur larut malam. Maka konklusinya adalah jadi saya mengantuk. Jadi kenapa kok bisa konklusinya adalah jadi saya mengantuk? Jadi dari kalimat yang pertama, hipotesis yang pertama, ini adalah P, jika saya tidur larut malam, maka saya mengantuk. Kemudian dari hipotesis kedua didapatkan saya tidur larut malam. Jadi dari kalimat yang pertama adalah premis hipotesis yang ini.
Maka konklusinya adalah, jadi saya mengatur bagian yang kedua. Bentuk umum argumen. Notasi argumen secara umum dinotasikan seperti ini, yaitu seperti yang dilihat pertama tadi, ada P1, P2, dan selanjutnya. Kalau seandainya di situ ada sampai hipotesis ke-10, berarti ada P10. Kemudian konklusinya adalah I, dan konklusi dari hipotesis ke konklusi ini, dia dihubungkan dengan tanda garis panas ke kanan. Ini artinya adalah tanda implikasi. Yaitu implikasi, kalau kita bahas mengenai minggu lalu, jadi kalau lupa apa itu implikasi, bisa dipelajari slide yang minggu lalu. Argumen adalah suatu proposisi atau suatu pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah. Argumen dikatakan benar jika dia valid. Kemudian argumen tersebut dikatakan tidak benar jika dia invalid. Tahu valid atau tidaknya dapat dari mana? Yaitu didapatkan dari tabel kebenaran. Tabel kebenaran yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, kalau tabel kebenarannya dia didapatkan nilainya adalah benar semua atau termasuk ke dalam tabel kebenaran tautologi, berarti argumen tersebut dinyatakan valid. Kemudian di sini ada yang namanya premis dan konklusi. Dari tadi saya sebut premis, konklusi, itu apa sih? Nah, premis ini merupakan pernyataan yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan. Premis sendiri itu dapat berupa hipotesis atau definisi atau pernyataan yang sudah dibuktikan. Premis mengimplikasikan konklusi dalam sebuah argumen yang valid. Jadi, kalau kita membuat suatu pernyataan premis dan konklusi, dia seperti yang tadi dihubungkan menggunakan tanda panah ke kanan, yang artinya adalah premisnya implikasi ke konklusi. Kemudian kalau konklusi itu apa? Konklusi merupakan turunan dari premis. Dan konklusi akan bernilai benar jika premis yang digunakan juga bernilai benar. Kemudian validitas argumen tergantung pada bentuk argumen itu dengan bantuan tabel kebenaran. Seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu jika tabel kebenarannya dia bernilai benar semua atau termasuk di dalam tabel tautologi, maka antara premis dan konklusi itu dinyatakan valid. Ini ada kesimpulan dari implikasi logis antara premis dan konklusi. Seperti ini penulisannya. Jadi ada premis 1, premis 2, implikasi dengan konklusinya. Jika dan hanya jika, jadi dia akan bernilai seperti ini jika dan hanya jika sesuai dengan yang ada di depannya ini. Jika dan hanya jika premis satunya dia konjungsi dengan premis 2 dan antara premis ini setelah dikonjungsikan dia akan implikasi ke si atau implikasi ke konklusinya. Atau dapat juga dituliskan seperti ini. Premis 1 konjungsi premis 2 konjungsi dengan premis-premis selanjutnya. Kemudian dia implikasi Q dan dia bernilai T. T ini adalah tautologi. Tautologi akan tetap benar tanpa bergantung pada isi pernyataan-pernyataan argumen, baik premis maupun konklusinya. Setelah kita masuk ke dalam argumen, sekarang kita masuk ke dalam inferensi. Nah, inferensi itu apa sih? Inferensi adalah jika kita diberikan beberapa proposisi atau beberapa pernyataan, kita dapat menarik kesimpulan baru dari deretan proposisi tersebut. Proses penarikan kesimpulan itulah yang dinamakan dengan inferensi. Jadi misalnya kita punya banyak proposisi atau punya banyak pernyataan, dan antara pernyataan satu dengan pernyataan yang lain itu bisa ditarik kesimpulan. Kesimpulannya itu
dinamakan sebagai inferensi, atau proses penarikan kesimpulannya itu dinamakan sebagai inferensi. Cara penarikan kesimpulan atau kaidah-kaidah inferensi itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada modus ponens, kemudian ada modus tollens, ada silogisme hipotesis, ada silogisme disjungtif, implikasi, konjungsi, dan yang terakhir adalah penambahan. Kita masuk ke dalam modus ponens. Ini adalah cara menarik kesimpulan menggunakan kaidah modus ponens. Kaidahnya adalah jika P maka Q. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah premis yang kedua adalah P. Jadi konklusinya adalah Q. Modus ponens menyatakan bahwa jika hipotesis P dan implikasinya P, implikasi P seperti ini ya, P panah ke kanan Q benar, maka konklusi Q adalah benar. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita lihat contoh di slide berikutnya. Di sini ada contohnya. Jadi contohnya misalkan implikasinya adalah jika 9 habis dibagi 3, maka 9 bilangan ganjil. Ini implikasinya. Hipotesisnya adalah 9 habis dibagi 3 dan keduanya bernilai benar. Maka menurut modus ponens, yaitu penarikan kesimpulan dari proposisi-proposisi ini adalah jika 9 habis dibagi 3, maka 9 bilangan ganjil. Dan hipotesis 9 habis dibagi 3. Oleh karena itu, 9 adalah bilangan ganjil. Jadi yang pertama, modus ponens itu adalah ini P, kemudian maka, ini adalah implikasinya, kemudian 9 bilangan ganjil ini adalah Q-nya, dan hipotesisnya adalah 9 habis dibagi 3 ini adalah P. Ini kalau kita lihat ke depan, yang ini itu masuk ke sini. Berarti dia termasuk Q. Maka konklusinya yaitu yang ini, yang Q. Ini yang Q itu yang di sini. Oleh karena itu, 9 adalah bilangan ganjil. Contoh yang kedua, misalnya di sini ada, jika hari mendung gelap, maka akan turun hujan. Hipotesisnya adalah hari mendung gelap. Maka menurut modus ponens, jadi yang ini, jika hari mendung gelap, ini adalah P, maka ini adalah kita menggunakan tanda implikasi, kemudian akan turun hujan, ini adalah Q. Hipotesisnya adalah hari mendung gelap. Ini termasuk ke dalam sini. Berarti dia adalah P. Dan Q-nya, maka akan turun hujan. Ini menurut modus ponens, jawabannya adalah jika hari mendung gelap, maka akan turun hujan. Dan hipotesisnya adalah hari mendung gelap. Oleh karena itu, akan turun hujan. Ini masuk ke dalam Q. Yang ini. Berikutnya adalah kaidah dari modus tollens. Modus tollens, jadi ini kalau modus tollens, P, implikasi Q, kemudian baru hipotesisnya adalah negatif Q. Setelah itu konklusinya adalah negatif P. Bedanya dengan modus pollen, kalau modus pollen tadi kan P, implikasi Q, kemudian hipotesisnya adalah P, baru kemudian konklusinya dia adalah Q.
Ini adalah modus ponen, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri adalah modus tollens. Jadi perbedaannya ada di hipotesis dan ada di konklusi. Hipotesisnya yang untuk modus tollens adalah negativity, sementara konklusinya adalah negativity. Contohnya, di sini misalnya ada implikasinya adalah jika N bilangan genap, maka 2N bernilai genap. Ini jika N bilangan genap, ini adalah P, makanya ini, karena jika maka berarti dia menggunakan implikasi dan dia disimbolkan dengan tanda panah ke kanan. 2N bernilai genap, ini adalah I. Hipotesisnya adalah 2N bernilai genap. Maka menurut modus ponen, jika N bilangan genap, maka 2N bernilai genap dan 2N bernilai ganjil. Yang tadinya di depan dia bernilai 2N itu bernilai genap, berubah menjadi 2N bernilai ganjil. Kenapa? Karena di dalam modus tollens hipotesisnya adalah berubah menjadi negatif. Jadi negativity, ini adalah negativity. Negativity itu merupakan lawannya. Negasi itu adalah ingkarannya atau lawannya. Jadi ini adalah P, maka ini adalah, jika maka adalah implikasi, yang ini adalah P-nya. Nah ini kesimpulannya atau konklusinya adalah oleh karena itu N bukan bilangan genap. Kenapa disebut dengan N bukan bilangan genap? Jadi kalau sesuai dengan modus tollens, konklusinya dia diubah ke dalam negasi P atau ingkaran dari P. P yang pertama yaitu N-nya bilangan genap, maka konklusinya berubah menjadi N bukan bilangan genap atau bisa juga ditulis sebagai N bilangan ganjil. Contoh yang kedua di sini. Ada proposisi, jika Ali mahasiswa teknik, maka mahir pemrograman. Kemudian hipotesisnya adalah mahir pemrograman. Maka menurut modus tollens, seperti apa konklusinya? Jadi di sini ada, jika Ali mahasiswa teknik ini adalah E-nya, maka mahir pemrograman ini adalah I-nya. Kemudian hipotesisnya adalah tidak mahir pemrograman, yaitu negatif I. Kemudian untuk konklusinya adalah berubah menjadi negatif P. Dan negatif P itu adalah Ali bukan mahasiswa teknik. Karena di awal, di proposisi awal dikatakan bahwa Ali adalah mahasiswa teknik. Menurut modus tollens, untuk konklusinya dia berubah menjadi negatif P. Karena negatif P berarti dia proposisinya berubah menjadi Ali bukan mahasiswa teknik. Berikutnya ada silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis ini, jadi untuk yang pertama, premisnya atau proposisinya adalah P implikasi Q, kemudian hipotesisnya adalah Q, itu implikasi R, konklusinya berarti P implikasi R. Jadi ada P jika P maka Q, kemudian hipotesisnya adalah jika Q maka R, dan kemudian untuk konklusinya adalah dari P ini langsung ke R. P implikasi R. Contohnya seperti ini. Jadi ada proposisi, jika Anda masuk sistem informasi, maka Anda belajar logika matematika. Sementara untuk hipotesisnya adalah, jika Anda belajar logika matematika, maka Anda belajar algoritma.
Kemudian ditariklah sebuah kesimpulan menggunakan kaidah silogisme hipotesis. Seperti apa akhirnya? Nah, akhirnya adalah jika Anda masuk sistem informasi, ini adalah P, ini adalah P, makanya ini berubah menjadi implikasi. Anda belajar logika matematika, ini berubah menjadi I. Kita notasikan, lambangnya adalah I. Kemudian berikutnya jika Anda belajar logika matematika. Nah, belajar logika matematika tadi masuk dilambangkan dengan I. Jadi kita ikuti yang I. Kemudian ini maka adalah implikasinya. Kemudian di sini ada Anda belajar algoritma. Berarti ini adalah R. Maka ditariklah sebuah kesimpulan menggunakan silogisme hipotesis, jadinya seperti ini. Oleh karena itu, jika Anda masuk sistem informasi, karena masuk sistem informasi ini, notasinya adalah P, maka Anda belajar algoritma. Algoritmanya ini notasinya adalah R. Seperti itu cara penarikan kesimpulan berdasarkan silogisme hipotesis. Atau kita gunakan contoh yang lain. Di sini ada juga kalimat seperti ini. Jika Dita sehat, maka dia cerdas. Sementara untuk hipotesisnya adalah jika Dita cerdas, maka dia sukses. Menurut silogisme hipotesis, penarikan kesimpulannya berubah menjadi jika Dita sehat, maka dia cerdas, dan jika Dita cerdas, maka dia sukses. Oleh karena itu, Dita sehat, maka dia sukses. Dita sehat ini adalah notasinya adalah P. Ini P sama seperti yang di atasnya. Kemudian cerdas ini adalah C. Nah, ini juga Dita cerdas ini adalah Q. Sukses ini adalah R. Penarikan kesimpulannya adalah menjadi P implikasi R. Ini silogisme hipotesis. Berikutnya ada silogisme distributif. Jadi kalau silogisme distributif, kaidahnya adalah yang pertama proposisinya yaitu P disjungsi Q. Hipotesisnya adalah negatif P, konklusinya adalah Q. Kalau kita terapkan ke dalam kalimat, contoh kalimat jadi seperti ini. Saya akan kuliah atau saya akan menikah tahun depan. Saya akan kuliah, ini adalah P. Di sini ada kalimat atau. Nah, karena di sini ada kalimat atau, maka yang digunakan adalah notasi disjungsi. Notasi disjungsi adalah seperti ini. Kemudian, saya akan menikah tahun depan. Ini adalah Q-nya. Dan di sini ternyata ada saya tidak akan kuliah. Ini berarti masuk ke dalam negasi P. Maka konklusinya atau penarikan kesimpulannya berdasarkan silogisme disjungsi yaitu oleh karena itu saya akan menikah tahun depan. Tahun depan ini masuknya ke dalam P. Contoh yang lain di sini ada Prilly bercita-cita menjadi dosen atau artis. Kemudian hipotesisnya adalah Prilly tidak ingin menjadi dosen. Maka menurut silogisme disjungsi, penarikan kesimpulannya adalah jadi di sini ada Prilly bercita-cita menjadi dosen atau artis. Prilly bercita-cita menjadi dosen ini adalah P. Kemudian ataunya ini adalah dilambangkan dengan disjungsi. Kemudian artis ini adalah Q. Dan di sini ada P
Prilly tidak ingin jadi dosen. Tidak ingin jadi dosen, dia berubah menjadi negasi P. Maka penarikan kesimpulannya, menurut silogisme diskursus, yaitu Prilly bercita-cita menjadi dosen atau artis, dan Prilly tidak ingin menjadi dosen. Oleh karena itu, jawabannya di sini yang oleh karena itu, Prilly akan menjadi artis. Ini konklusinya adalah C. Berikutnya ada penarikan kesimpulan menggunakan kaidah simplifikasi. Simplifikasi kaidahnya adalah P konjungsi, konklusinya adalah P. Jadi dia tidak ada hipotesis, tetapi dia langsung masuk ke dalam konklusi. Ini kaidah ini jika diterapkan ke dalam kalimat atau ke dalam contoh kalimat matematis, yaitu seperti berikut. Di sini misalkan ada kalimat Andi gemar olahraga dan bermain musik. Nah, dari kalimat ini tariklah kesimpulan menggunakan kaidah simplifikasi. Nah, jawabannya adalah jadi Andi gemar olahraga ini adalah P dan bermain musik berarti konjungsi bermain musik ini adalah Q. Maka penarikan kesimpulannya yaitu yang di sini. Oleh karena itu, Andi gemar olahraga. Kenapa olahraga? Karena berdasarkan kaidah simplifikasi, konklusinya itu adalah P. Karena P, maka yang menjadi penarikan kesimpulan yaitu kalimat Andi gemar olahraga. Seperti itu ya. Misalnya yang kedua contohnya, saya punya kalimat seperti ini. Mahasiswa harus aktif dan rajin. Mahasiswa aktif ini dinotasikan sebagai P, dannya ini juga masuk seperti ini, yaitu konjungsi. Rajin ini yaitu Q. Dari sini tariklah sebuah kesimpulan menggunakan metode simplifikasi. Jawabannya seperti apa? Nah, jawabannya berarti mahasiswa harus aktif dan rajin. Oleh karena itu, mahasiswa harus aktif. Kenapa kok bukan oleh karena itu mahasiswa rajin? Karena berdasarkan kaidah simplifikasi, jika proposisinya P, konjungsi Q, maka konklusinya adalah P. Dan P itu sendiri adalah kalimat yang ini. Mahasiswa harus aktif. Ini sama dengan yang ini. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada penarikan kesimpulan berdasarkan kaidah konjungsi. Nah, kalau kaidah konjungsi di sini untuk proposisinya adalah P, kemudian untuk hipotesisnya adalah Q, maka konklusinya adalah P konjungsi Q. Kaidah ini jika diterapkan ke dalam kalimat matematis seperti apa? Contohnya ada di slide berikutnya. Di sini ada seperti ini, jadi saya punya proposisinya adalah Ica mengambil kuliah aljabar. Ica mengulang kuliah aljabar. Kemudian disuruh menarik kesimpulan menggunakan kaidah konjungsi. Kaidah konjungsi tadi kan ada P, kemudian ada Q, dan untuk konklusinya adalah P konjungsi Q. Maka jawabannya adalah seperti ini. Yang di bawahnya, oleh karena itu, Ica mengambil kuliah aljabar. Ini tadi kan yang dinotasikan dengan P. Dan, kenapa dan? Karena konjungsi itu adalah, kalau
kata hubung, dia termasuk ke dalam dan. Dan mengulang kuliah aljabar. Konjungsi itu. Atau misalnya di sini ada contoh yang kedua, yaitu mahasiswa ilmu komputer rajin. Mahasiswa ilmu komputer ahli program. Mahasiswa ilmu komputer rajin ini dinotasikan dengan T. Mahasiswa ilmu komputer ahli program ini dinotasikan dengan I. Maka penarikan kesimpulan menggunakan kaidah konjungsi adalah tinggal digabungkan saja kalimat ini. Mahasiswa ilmu komputer rajin dan. Karena konjungsi, maka dia harus menggunakan kata hubung dan. Dan ahli program. Atau boleh juga ditulis seperti ini. Mahasiswa ilmu komputer rajin dan mahasiswa ilmu komputer ahli program. Boleh. Atau misalnya dituliskan seperti ini. Mahasiswa ilmu komputer rajin dan ahli program. Gitu saja juga boleh. Berikutnya ada penarikan kesimpulan menggunakan kaidah penambahan atau disebut juga sebagai addition atau add, jadi ya nambah atau add. Kaidahnya adalah, jadi di sini hanya ada preposisinya dinyatakan dengan T, tapi dia tidak mempunyai hipotesis. Jadi dia tidak ada hipotesisnya, langsung dia ada konklusinya. Kaidah ini bisa diterapkan ke dalam kalimat matematik, yaitu contohnya seperti ini. Misalnya saya punya kalimat, fakultas teknik memiliki 2 jurusan. Jadi ini disimbolkan dengan huruf P saja. Kemudian hipotesisnya apa? Dia tidak ada hipotesis. Dari sini langsung bisa diambil kesimpulannya atau konklusinya. Nah, konklusinya berubah menjadi fakultas teknik memiliki 2 jurusan. Ini adalah P. Oleh karena itu, fakultas teknik memiliki 2 jurusan atau lebih. 2 jurusan ini adalah P-nya, kemudian ataunya, karena dia atau berarti dia bentuknya seperti ini lambangnya, lebih. Nah, lebihnya ini kita lambangkan, misalnya dia ada lagi. Seperti itu. Atau contoh yang lainnya di sini. Ini misalkan ada kalimat atau ada proposisi, Siska adalah mahasiswa LPL. Dari sini disuruh menarik kesimpulan menggunakan kaidah penambahan. Jadi jawabannya adalah Siska adalah mahasiswa RPL. Ini adalah P. Tanpa dia memiliki hipotesis, langsung ditarik sebuah kesimpulan. Oleh karena itu, Siska adalah mahasiswa RPL atau ilmu komputer. Mahasiswa RPL-nya adalah P-nya, atau ini adalah disjungsi. Nah, ilmu komputernya dia masuk ke dalam. Itu adalah cara-cara penarikan kesimpulan atau yang disebut juga dengan inferensi. Mungkin ada pertanyaan dari peserta perkuliahan kita hari ini. Tidak ada, Bu. Baik, jadi itu tadi adalah penarikan untuk materinya. Kita belajar mengenai konsep logika yang kedua. Yang pertama kemarin kita belajar mengenai konsep logika yang pertama, yaitu ada negasi. Apa itu negasi? Negasi itu adalah ingkaran. Kemudian ada konjungsi. Konjungsi itu biasanya dilambangkan dengan kata hubung dan, kemudian ada disjungsi, kemudian ada implikasi, dan ada diimplikasi.
Untuk yang konsep logika kedua ini, kita belajarnya mengenai kelanjutannya dari pengenalan yang pertama kemarin, yaitu kita kembangkan ke dalam argumen. Apa sih argumen itu? Kemudian setelah argumen, kita juga belajar mengenai inferensi. Jadi inferensi adalah cara kita menarik sebuah kesimpulan. Dan cara menarik kesimpulan itu ternyata ada banyak hukumnya atau ada banyak kaidah-kaidahnya, yaitu ada modus ponen, kemudian ada modus tollens, ada simplifikasi, ada penambahan, dan sebagainya. Fungsinya buat apa sih? Fungsinya yaitu nanti menurut kaidah-kaidah itu, gimana caranya kita bisa mengubah suatu kalimat biasa ke dalam kalimat matematis, seperti yang tadi dicontohkan. Jadi ada kalimat yang pertama, propo atau biasa disebut sebagai pernyataan atau biasa juga disebut sebagai proposisi. Mungkin proposisinya apa diketahui, kemudian hipotesisnya apa, maka konklusinya seperti apa. Proposisi adalah kalimat atau pernyataan, kemudian hipotesisnya diketahui, kemudian baru konklusi atau penarikan kesimpulannya seperti apa. Jadi tiap kaidah pun untuk penarikan kesimpulannya juga berbeda-beda. Itu yang harus diingat-ingat. Nanti jika memang intinya nanti kalau kita mau buat suatu program, kita mau menganalisis suatu data, kita jadi tahu, oh caranya seperti ini, itu cara berpikirnya. Jadi yang kita gunakan adalah cara berpikir dari si matematika diskrit ini. Kita diajari untuk berpikir secara logika. Seperti itu. Karena tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman mahasiswa, terima kasih untuk perkuliahannya. Saya akhiri sampai di sini saja. Ada pertanyaan? Tidak, Bung. Ya, nanti saya baca-baca lagi materinya. Baik, tidak ada pertanyaan ya. Baik, karena tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Untuk materinya bisa diunduh di e-learning. Kemudian untuk link YouTube-nya nanti saya share secara pribadi. Nanti bisa dipelajari lagi apa yang kita pelajari hari ini. Jadi bisa diulang lagi. Baik, terima kasih. Saya ucapkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.